Nah, sambil mengisi absen, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau alhamdulillah kita telah dapat hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi yang belum menikah. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak hal yang telah disampaikan oleh Bapak PLT KUA tadi. Jadi sekarang kita hanya mengingatkan dan melanjutkan apa yang belum beliau sampaikan. Kalau ada nenadun yang disampaikan, kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pernikahan atau yang berkaitan dengan unsur-unsur tentang pernikahan itu bisa ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, kemudian kalau tidak bisa akan saya tanyakan kepada yang lebih daripada saya. Itu yang utama. Kemudian dalam sesuai dengan Undang-Undang 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, yaitu perkawinan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan. Itulah yang dikatakan dengan pernikahan itu. Setelah melekat pernikahan itu, maka sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak KUA tadi, yakninya ada hak dan ada kewajiban. Hak, kalau hak bisa kita tuntut, kewajiban harus kita laksanakan. Hak itu kita tuntut, kewajiban harus kita laksanakan. Kita hanya menuntut hak saja, tetapi kewajiban tidak kita berikan. Kalau model itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Apa hak seorang suami? Hak seorang suami itu memberikan yang pertama, yaitu memberikan nafkah. Itu kewajiban seorang suami, memberikan nafkah lahir dan batin kepada seseorang istri, memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri. Nafkah lahirnya apa? Memberikan sandang, pangan, papan. Sandang apa? Yaitu yang pertama adalah pangan, yakni yang memberikan makan kepada istri awak isu, istri dan anak-anak awak isu. Itu harus, kewajiban harus kita laksanakan. Memberikan makan, ingin berapa kali, atau kalau ada yang tidak bisa bahasa Minang, saya akan coba dengan bahasa Indonesia. Karena ada orang dari Kalimantan itu mungkin kalau dengan bahasa Minang tak mengerti loh. Ya kan?
Jadi kewajiban yang pertama itu adalah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri. Yang nafkah lahir yakninya adalah memberikan makan kepada istri waktu yang nafkah lahir. Dan nafkah batin memberikan kenyamanan kepada istri awak. Bukan nafkah batin yang di apa saja. Bukan nafkah batin yang di apa namanya itu, yang di tempat tidur saja. Bukan itu. Tetapi memberikan kenyamanan pada istri awak. Itu yang perlu kita perhatikan. Memberikan kenyamanan itu banyak contohnya. Kalau seorang istri itu nyamannya banyak isi dompet. Kalau seketik isi dompet itu tak nyaman gitu. Jadi seorang suami harus berusaha supaya banyak isi dompet istri itu. Itu salah satunya. Kemudian kenyamanan yang lain banyak. Memberikan kenyamanan yang lain itu sangat banyak yang harus kita perhatikan di dalam rumah tangga itu nanti. Kemudian hak seorang. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai, mendidik anak-anak awak. Mendidik anak-anak dan istri awak. Itu adalah kewajiban seseorang suami. Mendidik anak-anak, mendidik suami, bapa awak ka apa namanya, awak ka memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anak awak. Sedangkan awak ada yang tak pandai membaca Al-Quran. Kemudian ada yang tidak mau sholat, bahkan tak dapat, bahkan bacaan sholat itu tidak hafal. Bacaan sholat itu tidak hafal. Kalau nenek yang hadir hari ini bacaan sholatnya hafal? Kalau hafal bacaan sholat? Ada yang nikah banyak sekali. Setelah kami memberikan penasihatan pada calon pengantin itu, kami tanya, bagaimana sholatnya? Banyak dan bolong-bolong. Itu dan setelah kami tanyakan kepada yang catin itu, banyak yang bolong-bolong sholatnya. Itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau awak tak sholat, kalau kita tidak sholat itu, kita yang pertama kita akan berdosa, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya nanti. Itu kalau awak tak sholat. Kemudian bagaimana kita ingin mendidik istri dan anak-anak awak besok? Bagaimana kita menyuruh anak-anak kita, istri kita tidak sholat? Bagaimana kita menyuruhnya sedangkan kita saja tidak sholat? Kalau yang hadir hari ini sholatnya kan tidak ada yang bolong-bolong, kecuali yang perempuan. Seminggu dalam sebulan itu hadiah.
tidak sholat. Yang laki-laki ada juga yang halangan? Ada. Yang halangan tidak ada, tapi yang sholat banyak yang bolong. Ya kan? Banyak yang bolong kan? Zahri, banyak yang bolong lah. Banyak yang bolong lah. Niatkan mulai hari ini, mulai sholat zuhur nanti, niatkan dari hati yang ikhlas, dari hati yang ketik. Kalau bahasa Minangnya dari hati yang ketik, kalau bahasa dari hati yang kecil itu, niatkan kita itu akan melaksanakan salat. Banyak saya melihat ketika akad nikah itu nanti, kalau orang yang tidak sholat, bacaan akadnya itu nanti banyak yang tidak lamuk, tidak lancar. Ada ulangannya itu saya banyak 4 atau 5 kali, bahkan 10 kali. Tidak juga hafal-hafal. Itu kalau tidak sholat. Tetapi kalau yang lain sholat, insya Allah 2 kali, 3 kali itu lancar langsung. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau awak tak sholat, kalau awak tak sholat di dalam rumah tangga, mulaikan. Oleh karena itu, niatkan dari hati awak mulai sholat zuhur nanti dan selanjutnya, yang sholat itu tidak akan lupa lagi, tidak akan bolong-bolong lagi. Kalau ada yang bolong lagi, itu lah paham. Bahkan ketika awak menikah, seseorang suami kalau tidak sholat, istrinya juga tidak sholat, maka dosanya itu 2 kali lipat di pundak suami. Istri tidak sholat, suami tidak sholat, maka dosanya 2 kali lipat di pundak suami. Istri juga berdosa, tetapi dosanya 2 kali lipat di pundak suami. Itu para awak sebagai seorang suami itu, kalau awak tak mendidik anak-anak awak, kalau awak tak mendidik istri awak untuk melaksanakan sholat itu, kemudian membaca Al-Quran, usahakan dalam membaca Al-Quran itu, usahakan kalau tidak bisa 1 halaman per hari, 1 halaman atau 1 baris per hari, atau bisa jadi 1 kali seminggu, bisa jadi dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran itu. Kemudian itu yang kewajiban seseorang suami. Hak seorang suami itu adalah mendapatkan pelayanan yang baik dari istri. Itu hak seorang suami, mendapatkan pelayanan yang baik dari istri. Itu hak. Kalau kewajiban Allah awak laksanakan, hak itu kita tuntut. Hak itu kita tuntut, baru hak dan kewajiban itu telah sesuai. Tetapi sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, kewajiban hak aja yang kita tuntut, kewajiban tidak namu
kewajiban tidak dilaksanakan, itu tidak sesuai antara hak dan kewajiban. Kemudian banyak lagi kewajiban-kewajiban suami yang lain. Dalam buku ini nanti saya berikan, karena waktu itu tidak bisa saya sebutkan satu persatu, secara ringkasnya saja. Itu yang harus kita perhatikan. Yang akan saya sampaikan itu hanya yang ringkas-ringkasannya saja. Kemudian seorang istri ada hak dan ada kewajiban. Hak seorang istri itu adalah meminta mahar. Itu hak seorang istri itu. Mahar itu adalah hak seorang istri. Apapun yang kita minta, kalau suami kita itu mampu, itu perlu, itu harus dilaksanakan. Kalau suami kita itu mampu dalam membayarkannya, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada hak, ada kewajiban seorang istri itu memberikan pelayanan yang baik kepada istri, pada suami. Kemudian mendidik anak-anak. Itu kewajiban berdua. Mendidik anak-anak itu adalah kewajiban berdua antara suami dan istri. Jadi seseorang suami istri itu tentu kita menginginkan setiap keluarga itu keinginannya adalah untuk menjadi keluarga sakinah. Kan iya enggak? Keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Ada orang yang menyebut dengan samawa, ada yang menyebut dengan samara, itu sama saja. Ciri-ciri dari keluarga sakinah itu adalah, yang pertama adalah saling menghargai. Saling menghargai itu adalah yang pertama, saling menghargai antara suami dan istri. Itu yang harus kita perhatikan di dalam rumah tangga itu. Kalau ingin rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, saling menghargai dan saling percaya. Saling percaya antara suami dan istri. Suami pergi bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri. Tentu kita harus percaya bahwa suami kita itu memberikan, suami kita itu mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk yang lain. Kalau awak lai picayo, insya Allah, kalau awak lai picayo, itu akan menjadikan rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kunci dari sebuah hubungan itu, kalau ndak ada lai saling picayo, kalau ndak ada lai saling picayo antara suami dan istri itu rumah tangga itu, kalau bahasa modernnya adalah broken home, akhirnya di pengadilan agama. Kalau ndak dolai saling picayo, kalau ndak dolai saling picayo antara suami dan istri itu, maka akan berakhir
akan berakhir di pengadilan agama, akan terjadinya perceraian antara pasangan suami istri itu. Perceraian itu dihalalkan, tetapi Allah sangat murka bagi orang-orang yang melaksanakan perceraian itu. Kalau nak bisa kalau bisa dipailoan, kalau bisa dipailoan dulu, kalau bisa dipailoan dulu. Tapi kalau ndak dia bisa misalnya ada perselisihan antara suami dan istri itu nanti, kalau ndak bisa dipailoan baru terjadinya perceraian. Kemudian ciri-ciri keluarga sakinah itu, yaitunya adalah jangan melihat ke belakang. Maksudnya adalah setiap orang pasti memiliki masa lalu ada yang bagus dan ada yang kelam dan ada yang apa yang namanya itu dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kelam pasangan di masa lalu mungkin ada sepenggal kisah atau perbuatan-perbuatan atau yang lain sebagainya, itu jangan kita melihat ke belakang. Kita harus melihat ke depan. Walaupun di dalam rumah tangga itu, kalau kita dalam perselisihan, kita harus perhatikan masa lalu atau ketika masa-masa kita saling kenal dulu. Itu harus kita perhatikan. Kalau kita ketika dalam pacaran itu banyak yang banyak yang dengan panggilan-panggilan yang mesra-mesra. Tapi kalau yang setelah menikah, kalau baru-baru panggilan yang baik-baik saja. Tetapi kalau yang berumur pernikahan itu sampai 5 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya, panggilan-panggilan yang kotor itu akan keluar. Kalau bahasa Minangnya, kalau bahasa awakna, ada yang abak kau, amak kau dan lain sebagainya. Itu akan keluar nanti. Oleh karena itu, jangan sampai keluar. Jangan. Apa panggilan kita ketika kita masih pacaran dan baru-baru menikah, itu saja yang kita panggil. Jangan ketika terjadinya perselisihan itu, kita jangan sekali-kali menyebut dengan sebutan kotor dan lain sebagainya. Bahkan kata-kata cerai jangan keluarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri keluarga sakinah itu adalah berpikir yang objektif. Maksudnya adalah saat kita menghadapi sesuatu hal, kadang-kala pikiran menjadi jadi rewet dan segalanya tampak suram. Ini terjadi jika kita ikut terpancing secara emosional. Itu harus kita perhatikan
kalau ingin rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu harus kita perhatikan di dalam rumah tangga itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Itu hal intinya adalah jangan lupa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya lupa salat, lupa mengeluarkan zakat kalau sampai haul dan nisabnya, dan tidak membaca Al-Quran, maka kewajiban hak yang telah saya sebutkan tadi itu tidak akan jalan. Itu intinya dari keluarga itu. Kemudian itulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini, mengingat waktu itu telah menunjukkan jam 12 kurang. Ya nak lewes kete. Dia jam ini kuat. 12 kurang sedikit karena sudah 26 menit. Biasanya penasehatan itu mulai dari jam 9 sampai jam 12. Itu di awal banyak yang terlambat tadi, baru jam setengah 10 baru mulai. Soalnya jam 9 sampai jam 12. Materinya 2 jam per pemateri itu. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bisa menjadi rumah tangga kita itu rumah tangga yang diimpi-impikan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allah. Amin. Itu tapi kalau tidak niyo rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ada perlu dan amin. Demikian dari kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit oleh-oleh, silakan dibaca di rumah. 1 per pasang aja.